apakah ada yang tahu bahwa ternyata salah satu bahan-bahan pewangi tadi itu berasal dari wilayah Indonesia yang dikenal sebagai kafur barus kalau kita mengatakannya. Itu ada sebuah pohon di Indonesia ini, terutama di daerah Sumatera. Kemudian adalah minyak kemenyan. Ya, kemenyan. Kemenyan kadang-kadang ini orang Indonesia atau mungkin di tempat lain itu berprasangka negatif dengan kemenyan. Wah, orang yang pakai kemenyan itu adalah para dukun-dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sindo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita bersyukur, kehidupan kita insya Allah terasa menjadi lebih ringan dan lebih bahagia dibandingkan ketika kita senantiasa mengeluhkan bagaimana tentang kondisi kehidupan kita dan seterusnya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau adalah manusia yang satu-satunya yang selalu bersyukur kepada Allah SWT. Walaupun disebutkan bahwa orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Innal insana khuliqa halu'a. Nah, kembali kepada Rasulullah SAW, bahwa sosok beliau adalah sosok yang paling sempurna dalam seluruh urusannya. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumil akhir wa dzakarul katsir. Rasul adalah suri tauladan yang paling utama, ya, yang harus kita ikuti. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang pengen bertemu dengan Allah, pengen mendapatkan keberkahan, pertolongan, surga, ya. Itu adalah orang yang bisa mencintai mengikuti Rasul. Wal yaumil akhir, dan tentu ingin mendapatkan surga, wa dzakarul katsir, dan dia banyak menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Nah, hari ini kita mengambil contoh sedikit dari apa yang sudah terbiasa dilakukan oleh Rasulullah, karena begitu banyak contoh-contoh sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Salah satunya adalah tentang wewangian, tentang parfum. Ya. Bagaimana Rasulullah sebutkan adalah sosok yang begitu dikenal sebagai orang yang sangat wangi. Ya. Ini seorang tokoh pada zaman dulu, 1400 tahunan yang lalu, tapi terkenal sebagai orang yang memang sudah sangat wangi. Ya, mencintai wewangian. Maka wangian Rasulullah itu ya tentu dari sebuah proses-proses dari bahan-bahan yang diproses dari alam yang ada di sana dan juga dari tempat yang lain sehingga menghasilkan, bahkan setiap Rasulullah lewat maka orang akan mengatakan ini Rasulullah sudah lewat karena baunya begitu khas, bahkan keringatnya Rasulullah pun juga wangi. Maka suatu ketika ada Ummu Salamah, salah satu istri Rasul, ketika Rasul tidur itu disebutkan dalam Sirah Nabawiyah itu menampung keringatnya Rasulullah. Ketika Rasul bangun kaget, "Wahai Ummu Salamah, apa yang kau lakukan?" "Aku menampung keringatmu ya Rasul." "Untuk apa?" "Ini adalah aku jadikan parfum karena ini wangi sekali, Masya Allah." Nah, ini sosok Rasulullah SAW. Maka contoh-contoh berikutnya adalah bagaimana beliau memang sudah diberikan kondisi seperti itu oleh Allah, tapi kemudian baju-baju mereka, baju Rasulullah SAW juga demikian, adalah baju-baju yang selalu diberikan wewangian. Maka kita nih, laki-laki ini harusnya nggak ada istilahnya laki-laki yang berbau tidak wangi. Karena kalau kita mengikuti Rasulullah itu wangi sekali. Senyumnya indah sekali, dan seterusnya. Nah, salah satu parfum yang digunakan oleh Rasulullah, ya, ini bahannya beberapa bahan yang biasa digunakan. Ini ada yang terbuat dari kafur, ya, barus, ya, kafur barus, ada yang dari kemenyan, kemudian ada juga dari hal-hal lain, kemudian diramu dan seterusnya. Nah, sobat sekalian, apakah ada yang tahu bahwa ternyata salah satu bahan-bahan pewangi tadi itu berasal dari wilayah Indonesia yang dikenal sebagai kafur barus kalau kita mengatakannya. Itu ada sebuah pohon di Indonesia ini, terutama di daerah Sumatera. Ya, kemarin waktu banjir Sumatera kemarin banyak sekali pohon-pohon kafur barus yang termasuk yang habis, ya, dibawa oleh banjir. Ya, salah satunya karena tergerus dengan adanya sawit, sekarang memang sudah produksinya sudah mengurang sekarang. Tapi secara umum bahwa di daerah Sumatera, terutama daerah Aceh dan juga Sumatera Utara itu mempunyai banyak stok pohon-pohon kafur barus yang digunakan untuk pewangian. Jadi kalau kafur barus itu
si sadap itu airnya, kalau masih airnya cair itu bisa digunakan untuk minum. Ya. Nah, digunakan untuk minum dicampur dengan apa saja, madu dan seterusnya, sudah bisa menjadi minuman yang sehat. Tapi kalau dikristalkan, maka ini kemudian bisa menjadi parfum, bisa menjadi minyak, dan bisa menjadi manfaat-manfaat yang lainnya. Dan itu berasal dari Indonesia. Maka kebiasaan kita menggunakan wangi-wangian dan seterusnya itu juga sama. Kemudian adalah minyak kemenyan. Ya, kemenyan. Kemenyan kadang-kadang ini orang Indonesia atau mungkin di tempat lain itu berprasangka negatif dengan kemenyan. Wah, orang yang pakai kemenyan itu adalah para dukun-dukun. Nah, ini memang mengalami distorsi sejarah, distorsi juga terkait dengan kemanfaatan menyan. Padahal menyan di awalnya digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia termasuk memproduksi menyan-menyan yang berkualitas yang sekarang masih diekspor. Maka Rasulullah juga memakai menyan-menyan tadi adalah untuk mewangi. Ya, dibuat untuk mewangi, jadi parfum bisa, untuk digunakan kalau di sana bahasanya bukhur gitu ya, untuk mewangi ruangan-ruangan. Jadi ruangan-ruangan tadi diberikan bukhur tadi dibakar kemudian menjadi pewangi ruangan. Bahkan kalau sekarang ada di untuk pengobatan juga ya, itu juga digunakan adanya menyan-menyan itu tadi. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melihat Rasulullah sebenarnya menggunakan hal itu untuk sesuatu yang positif, tapi ada juga yang kemudian seperti kemenyan, jadi digunakan untuk menjadi sesuatu yang negatif karena dimanfaatkan bahwa menyan ini bisa menghadirkan jin, bisa menghadirkan setan gitu ya. Bahkan bisa digunakan untuk menghipnoterapi dan segala, atau menghipnotis orang dan seterusnya, sehingga orang itu terasa menyan itu sesuatu yang buruk. Ya, padahal kalau pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyan, kapur barus, dan beberapa hal yang lain tadi bermanfaat untuk wewangian, dan kita bisa menjadi orang-orang yang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita datang ke beberapa daerah Arab, maka kebiasaan tadi masih dilakukan, menggunakan menyan dan hohur tadi bahasa di sananya untuk wangian-wangian, bahkan mewangi mayat. Ya, bahkan mayat itu ketika sudah dimandikan, sudah dikafani, ya, ketika dimandikan itu kan bisa menggunakan daun bidara, kapur barus tadi untuk mewangiin. Setelah itu masih boleh diukupin bahasanya. Diukup itu dimenyanin gitu ya, dinyalakan menyan, ya. Sunahnya itu dengan ganjil, boleh 3 kali, 1 muter, 2 sampai ketiga. Nah, itu bagian sunnah juga, mewanginya dengan menyan untuk mayat-mayat yang jadi harapannya mayat ini adalah dalam kondisi wangi, segar, dan mencontoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi sekedar pemberitahuan tentang bagaimana terkait dengan salah satu sunnah ketika kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wangi dalam kondisi apapun. Rumah kita dan seterusnya bisa menggunakan kapur barus, bisa menggunakan menyan dan parfum-parfum yang lain yang tentu yang insya Allah halal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.